Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, berkarya di dalam hati kita, menolong kita untuk dapat memahami firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari sebelum kita bersama membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan-Mu bagi setiap kami hari demi hari hingga pada saat ini. Kami percaya ketika saat ini kami akan bersama membaca, merenungkan firman-Mu, Engkau ada bersama dengan kami, berkarya di dalam hati kami, sehingga setiap benih firman yang Kau taburkan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah, mengubah hidup kami. Karena itu kami merendahkan diri, membuka hidup untuk Tuhan berkarya di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang maha baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak dan kasih Tuhan, saya mengajak kita bersama membuka Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Yohanes 1 ayat yang kelima tertulis demikian. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sampai sebagian jawab bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seorang penulis bernama Bill Crowder, dia pernah menceritakan pengalamannya saat pergi ke Peru. Dia menuliskan demikian. Dalam suatu perjalanan ke Peru, saya mengunjungi salah satu gua yang banyak terdapat di negara pegunungan itu. Menurut pemandu wisata kami, gua yang satu itu sudah pernah dijelajahi hingga kedalaman 14 km. Dan kedalamannya jauh lebih dalam lagi. Di gua itu kami melihat banyak kelelawar dan burung malam yang mengagumkan, serta beragam bentuk karang yang menarik. Akan tetapi lama-kelamaan kegelapan gua itu membuat saya gelisah. Terasa begitu mencekam. Saya merasa lega ketika kami tiba kembali ke mulut gua dan melihat terang cahaya matahari. Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang dirasakan oleh Bill Crowder yang dia tuliskan dalam pengalamannya memberikan sebuah gambaran bagi kita bahwa pada dasarnya manusia mencintai terang. Manusia takut gelisah dengan kegelapan. Manusia membutuhkan terang. Karena itu kita lebih suka berada di dalam terang daripada di dalam kegelapan. Namun yang menarik, kalau kita lihat di dalam Alkitab, kegelapan yang selalu diidentikan dengan dosa dan terang yang identik dengan kasih Allah, kebenaran Allah. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, yang menarik justru manusia tanpa bermaksud menghakimi lebih menyukai kegelapan daripada terang. Lebih suka berada di dalam kegelapan daripada beranjak ke dalam terang. Lebih suka mengikuti hawa nafsu keinginannya sendiri daripada menanggalkan kegelapan itu dan mengikuti berjalan dalam kebenaran Allah. Akibatnya, kita mengaku sebagai anak-anak terang, tetapi hidup kita tidak memancarkan terang, justru menunjukkan kegelapan yang pekat.
Nah, Bapak Ibu, di dalam Yohanes 1 ayat yang kelima, di sana dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Menarik bagaimana penulis Injil Yohanes mengkomparasikan, membenturkan antara kegelapan dan terang. Mau mengatakan dengan tegas bahwa ketika sebuah ruangan itu ada terang, maka tidak akan ada kegelapan. Sebaliknya, ketika sebuah ruangan itu gelap, berarti tidak ada terang. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan kita mengkaitkan dalam relasi kita dengan Tuhan, maka penulis Injil Yohanes ingin mengatakan bahwa Tuhan adalah terang yang hidup, terang yang sejati. Dia datang dalam kehidupan kita untuk menghadirkan terang, menghapus kegelapan. Karena itu ketika kita membuka hidup bagi Tuhan dan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, seharusnya kita akan memancarkan terang kasih Tuhan. Seharusnya kegelapan di dalam diri kita itu sirna. Dan itu berarti ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kita bisa berkata tidak pada kegelapan. Kita bisa berkata iya kepada terang. Nah, ketika seorang anak Tuhan memancarkan terang kasih Tuhan, maka hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi ketika seorang anak Tuhan tidak memancarkan terang, tetapi justru memperlihatkan, mempertontonkan kegelapan yang tidak berbeda dengan orang-orang yang masih berada dalam dosa, maka hidup kita justru akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu, saudara, pada saat ini saya mengajak kita mencoba memeriksa hati kita, memeriksa diri kita. Apakah hati dan hidup kita masih diliputi oleh kegelapan, ataukah kita sudah hidup di dalam terang dan dapat memancarkan terang kasih Kristus? Tentunya, sebagai anak-anak terang, sebagai pengikut Kristus, kita ingin hidup di dalam terang. Tentunya, kita ingin bisa memancarkan terang kasih Tuhan. Tentunya, kita ingin dibebaskan dari belenggu kegelapan. Namun saudara, kita perlu menyadari bahwa menjalani hidup dalam terang Kristus bukan hanya bergantung kepada karya penebusan Kristus. Betul Bapak Ibu, karena karya penebusan Kristus maka kita bisa membebaskan diri dan menanggalkan kegelapan dalam hati dan hidup kita. Tetapi ada bagian kita. Kalau kita tidak mau hidup di dalam terang dan tidak mau berjalan dalam terang, maka meski Kristus menerangi kehidupan kita, hidup kita tetap berada dalam kegelapan. Kenapa? Karena kita enggan untuk melepas kegelapan itu dan lebih memilih untuk menolak diterangi oleh kasih Kristus. Itulah yang coba dinyatakan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-9 sampai 11. Di sana tertulis demikian, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi, nah ini kata kuncinya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bapak Ibu, kalimat ini mau menyatakan dengan tegas bahwa Kristus mau datang, mau hadir dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita sendiri yang menolak, kalau kita sendiri yang menutup hati kita agar Kristus hadir dalam hidup kita, maka kita akan tetap terus dibelenggu kegelapan dan kita tidak akan pernah menjadi anak-anak terang. Kalau kita ingin menjadi anak-anak terang yang bisa memancarkan terang kasih Tuhan, maka ada bagian yang harus kita lakukan. Apa itu? Yang pertama, kita harus mengisi hati dan pikiran kita dengan pelita firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 105, di sana sang pemazmur berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ayat ini menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa Tuhan mengaruniakan firman-Nya sebagai pelita bagi kita, agar kita tahu kemana kita harus melangkah, kita tahu apa yang harus kita lakukan,
sehingga pada akhirnya kita bisa berjalan dalam terang kebenaran Allah. Kalau kita mengabaikan firman, kalau kita tidak membaca merenungkan firman Tuhan, maka sampai kapanpun kita akan tersesat dalam kegelapan, karena tidak ada pelita yang menerangi langkah-langkah kita. Yang kedua, kalau kita menjadi anak-anak terang, maka kita harus membuang kegelapan di dalam hati kita. Dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-18 sampai 19, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, termasuk kita, untuk menjaga hati dengan baik. Karena dari dalam hati bisa terpancar kehidupan, tetapi juga bisa memancarkan kegelapan. Kalau hati kita dipenuhi oleh kegelapan, Tuhan Yesus berkata, maka kegelapanlah yang akan tercermin dalam kata dan tindakan kita. Kalau hati kita dipenuhi dengan kegelapan karena kebencian, iri hati, kemarahan, maupun juga perasaan negatif lainnya, maka itu semua akan tercermin dalam setiap kata dan perbuatan kita. Tetapi kalau hati kita diterangi oleh kasih Tuhan, maka yang terpancar dalam setiap kata dan perbuatan kita adalah terang kasih Tuhan. Kalau hati kita dipenuhi oleh kebenaran, keadilan Allah, maka itu pula yang akan terpancar dalam setiap kata dan perbuatan kita. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga hati dengan benar, agar hati kita selalu diterangi oleh kasih Tuhan dan bukan diliputi oleh kegelapan. Dan yang ketiga, kalau kita menjadi anak-anak terang, maka kita pun harus menjalani keseharian dengan pikiran yang terang. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8, Rasul Paulus berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Menarik bagaimana Paulus mengingatkan jemaat Filipi, termasuk juga mengingatkan kita, agar memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, hal-hal yang lekat dengan terang. Karena ketika pikiran kita dipenuhi dengan terang kasih Tuhan, terang firman Tuhan, maka pikiran kita akan dipenuhi dengan nilai-nilai yang positif. Dan nilai-nilai positif itu akan mewujud nyata dalam setiap perbuatan perkataan kita, dalam relasi kita dengan sesama kita. Bahkan ketika kita mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif, maka itu pun akan menjadi inspirasi dan memberi pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kini menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita mau memancarkan terang, berjalan di dalam terang, menjadi anak-anak terang? Kalau iya, mari kita minta supaya Tuhan memperbarui hati dan pikiran kita, agar kegelapan sirna dari dalam hidup kita dan terang kasih Tuhan menerangi kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca renungkan bersama. Firman yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah terang yang sejati dan kami adalah anak-anak terang. Sebagai anak terang sudah seharusnya kami memancarkan terang Kristus dalam kata dan perbuatan kami. Sebagai anak terang sudah seharusnya kami berjalan dalam terang dan menjauhi kegelapan. Tuhan, tolonglah kami agar kami sungguh boleh menjadi anak-anak terang yang hidupnya boleh memancarkan kasih Tuhan. Hamba-Mu juga yang berdoa untuk setiap kami, untuk usaha pekerjaan kami, Tuhan berkati. Untuk keluarga kami, berikan damai dan sukacita selalu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan yang menjamah, melawat, menyembuhkan. Berdoa untuk setiap kami, Tuhan berikan kepada kami kesehatan.
Kami pun juga menyerahkan untuk gerejamu GKI Kutisari Indah. Allah yang berkasih karunia memimpin dan menyertai GKI Kutisari dalam karya ke depan. Dan Tuhan juga tolong berkati agar kami boleh semakin bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Menyerahkan juga untuk kesiapan hati kami menyambut dan memperingati peristiwa Natal tanggal 24 dan 25 Desember nanti. Tuhan tolong bantu kami agar kami boleh mempersiapkan diri kami dan ibadah malam Natal maupun ibadah Natal boleh berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, firman yang diberitakan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk kota Surabaya, Tuhan berikan damai. Berdoa juga untuk bangsa Indonesia, Allah yang berkasih karunia menolong Indonesia. Ada banyak sekali berita-berita yang membuat hati kami dicekam oleh rasa takut, khawatir. Tapi kami percaya Engkau mengasihi Indonesia, Engkau mengasihi setiap kami, Engkau akan menjaga, melindungi Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami pun juga mohon berkenan Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Bapa yang kasih Tuhan Allah, Sang Immanuel, yang sudah datang untuk menghadirkan terang dan menerangi kehidupan kita, Dia akan memimpin, menyertai, menopang hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu tetap semangat dan selamat mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah malam Natal maupun juga ibadah Natal. Kiranya sukacita Natal memenuhi hati dan hidup kita. Amin.